yang mau kita coba pertajam ini, Muhammadiyah dengan politik ini hubungannya seperti apa, Bia? Apakah, orang Muhammadiyah boleh berpolitik atau langsung terjun, masuk dalam kancah, perpolitikan atau seperti apa kalau Muhammadiyah memandangnya? Ini yang kita sebut tadi penguatan ideologi. Karena melalui pelatihan kaderisasi itu kita kembali mengingatkan ya kepada para pimpinan yang diberi amanah itu untuk apa bermuhammadiyah ini? Apa yang harus dilakukan dengan Muhammadiyah ini? Dan bagaimana menggerakkan Muhammadiyah ini untuk mencapai tujuannya, yaitu terwujudnya masyarakat Islam yang sebenar-benarnya. Kemudian juga penciptaan lapangan kerja yang memang kita siapkan generasi muda kita untuk keahlian-keahlian tertentu. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali berjumpa dengan podcast GDM 62. Kali ini kita kembali mensiarkan tokoh-tokoh Muhammadiyah Sumatera Barat yang lahir dari rahim Sumatera Barat dan membesarkan Muhammadiyah di ranah Minang. Kebetulan hari ini kita hadir bersama Buya Apris Yaman, Sekretaris Pimpinan Wilayah Muhammadiyah Sumatera Barat. Beliau periode 2023-2027. Nah, kita akan sedikit berdiskusi dengan beliau terkait dengan apa saja yang sudah dilaksanakan, program-program yang sudah dilakukan oleh PWM Sumbar, dan juga tentunya kilas balik sejarah beliau ini dari awal berkegiatan di Muhammadiyah seperti apa. Mungkin awal dulu, Buya Apris, ini mulai masuk ke Muhammadiyah itu kapan, Buya? Oh iya. Baik, terima kasih Pak Rifka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Perkenalkan, saya Apris, sekarang diberi amanah sebagai Sekretaris Pimpinan Wilayah Muhammadiyah Sumatera Barat. Keterlibatan saya di Muhammadiyah ini sebetulnya sudah sejak lama ini. Oke, kalau boleh saya dikatakan sebagai kader biologis ini di Muhammadiyah. Kader biologis ya, Bu ya? Iya, oke. Kedua orang tua saya adalah penggerak dan pimpinan Muhammadiyah dulu di cabang. Kemudian saya pendidikan tamat SD itu dimasukkan ke pesantren Muhammadiyah. Pesantren Muhammadiyah. Oke. Namanya Pesantren Mu'alimin Muhammadiyah. Setelah tamat di sana saya melanjutkan pendidikan di Universitas Islam Negeri Imam Bonjol, waktu itu namanya IAIN Imam Bonjol. Dan pada tahun pertama saya sudah terlibat di Ortom Muhammadiyah, yaitu di Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah. Oke, di IMM ya, Pak? Di IMM. Jadi setelah masa bimbingan anggota, kemudian saya menjadi ketua komisariat. Setelah mengikuti DAD, kemudian saya dipercaya sebagai ketua cabang IMM Kota Padang pada tahun 80 itu. Dan semenjak itu terus beraktivitas di Muhammadiyah ketika di mahasiswa. Kemudian setelah tamat kuliah, walaupun saya sudah menjadi pegawai negeri sipil waktu itu, saya tetap terlibat di Muhammadiyah. Ketika saya bertugas di Bukit Tinggi, saya pernah menjadi sekretaris pimpinan daerah Muhammadiyah juga. Oke. Kemudian dalam perjalanan karir 13 tahun di ASN, kemudian saya di era reformasi ikut terlibat. 13 tahun di ASN, jadi belum selesai ini, apanya, Bu ya? Belum. Oke. Resign Nah, Kristen karena panggilan? karena panggilan batin untuk ikut gerakan reformasi pada waktu itu bersama Pak Amin Rais melalui Partai Amanat Nasional ya. Karena sebagai partai reformis waktu itu, saya tinggalkan ASN yang masuk partai dan kemudian menjadi ketua pimpinan wilayah atau DPW, Dewan Pimpinan Wilayah. Itu di awal PAN berdiri di Di awal PAN berdiri tahun 99 sampai 2004.
Kemudian saya aktif di legislatif 99 2004 di DPRD Padang, 2004 2009 di DPRD Provinsi sebagai salah seorang wakil ketua. Kemudian 2014 2019 kembali di DPRD Provinsi. Kemudian pada tahun 2019 saya sudah berketetapan hati tidak aktif lagi di partai. Maka pada Muswil pada tahun 2022 akhir saya mendaftarkan diri untuk ikut sebagai calon pimpinan wilayah Muhammadiyah Sumatera Barat, dan ternyata diberi amanah masuk 13 orang yang terpilih pada waktu itu. Kemudian formatur yang terpilih aklamasi mempercayakan pada saya sebagai sekretaris pimpinan wilayah Muhammadiyah Sumatera Barat periode 2022-2027. Namun selama saya aktif di partai politik memang tidak boleh aktif di struktur Muhammadiyah, namun di organisasi otonom boleh. Oh, jadi di kepengurusan wilayah, pimpinan wilayah Muhammadiyah tidak boleh, Tidak boleh. tapi di Ortom boleh. Di Ortom boleh. Maka sejak tahun 2004 itu saya mengambil inisiatif untuk menghidupkan kembali salah satu organisasi otonom Muhammadiyah yang sudah lama tidak diaktifkan, yaitu Gerakan Kepanduan Hizbul Watan. Maka sejak tahun 2004 sampai tahun 2022 kemarin saya aktif sebagai ketua kuartir wilayah Gerakan Kepanduan Hizbul Watan Muhammadiyah Sumatera Barat. Dan pada muktamar Hizbul Watan di akhir 2023 yang lalu, saya juga diberi percayaan sebagai salah seorang pimpinan di kuartir pusat. Ini nasional ya? Nasional ya. Gerakan Kepanduan Hizbul Watan periode 2023-2028. Kira-kira begitu Pak Luka. Jadi Singkatnya aja. tadi ada secara biologis, Muhammadiyahnya secara biologis. Nah, tapi mungkin kita juga mau mempertajam ini Buya. Kenapa Muhammadiyah? Apa yang membuat Buya Apris ini memilih Muhammadiyah sebagai jalur syiar keagamaan atau jalur untuk berorganisasinya? Kenapa Muhammadiyah, Buya? Ya, di samping biologis tadi ya dari orang tua, dan ketika saya dimasukkan ke lembaga pendidikan Muhammadiyah Mualimin itu, kita merasakan langsung bahwa Muhammadiyah itu adalah organisasi gerakan Islam yang memberikan bimbingan, pembinaan, arahan bagaimana beragama secara modern gitu ya, secara terbuka dan secara luas pemahamannya. Dan ini kita rasakan dalam pendidikan yang kita lalui selama di pesantren Muhammadiyah itu. Dan prakteknya ya ketika kita masuk organisasi otonom itu semakin terasa. Nah, saya kira bagi orang-orang yang berorientasi kepada kemajuan ya, keterbukaan, perubahan, saya kira Muhammadiyah ini memang Menjadi pilihan tepat. menjadi pilihan yang tepat. Oke. Nah, tadi ada Buya 13 tahun di ASN, Ya. kemudian akhirnya memilih resign untuk mengambil jalur politik gitu. Ya. Yang mau kita coba pertajam ini, Muhammadiyah dengan politik ini hubungannya seperti apa, Buya? Apakah orang Muhammadiyah boleh berpolitik atau langsung terjun masuk dalam kancah perpolitikan atau seperti apa kalau Muhammadiyah memandangnya? Dari yang saya pahami terutama setelah dewasa ya, setelah masuk langsung berkiprah di Muhammadiyah dan sebelumnya juga sudah masuk ke kancah politik, maka sebetulnya Muhammadiyah secara organisasi tidak perlu terlibat langsung di politik. Tidak perlu Muhammadiyah menjadi underbow dari organisasi politik. Dan saya kira juga tidak perlu Muhammadiyah berinisiatif mendirikan partai politik. Tapi cukup Muhammadiyah berkontribusi dalam pembangunan politik. Di antaranya dengan langkah-langkah mempersiapkan
mendorong kader-kadernya yang memang mempunyai kapasitas, mempunyai bakat untuk berpolitik ini untuk maju. Soal partainya itu pilihan. Ya, boleh di semua partai boleh. Di semua partai, tidak harus ada partai tertentu. Karena bagaimanapun partai itu kan mempunyai landasan yang sama sebetulnya. Iya, iya, iya. Kemudian mungkin penekanannya yang berbeda-beda. Nah, saya kira untuk itu melalui pendistribusian transformasi kader-kadernya ke berbagai partai politik, secara tidak langsung Muhammadiyah sudah berkontribusi. Dan tentu kader-kader Muhammadiyah yang terjun ke partai politik itu haruslah memberikan cerminan ya, watak dan kepribadian Nilai-nilai Muhammadiyah, Muhammadiyah. nilai-nilai Muhammadiyah di tempat mereka berada. Nah, 2024 ini Bu ya, ini kan kelihatan ini, warna Muhammadiyah ini agak sedikit kentara di perpolitikan karena PWM memang benar-benar menyiapkan kader-kader Muhammadiyah untuk bisa terjun ke politik, apapun partai politiknya, tapi memang benar-benar disiapkan. Nah, ini sinyal apakah Muhammadiyah membuka diri? Mungkin dulu-dulunya mungkin tidak terlalu membuka diri untuk perpolitikan. Apakah hari ini Muhammadiyah membuka diri untuk masuk ke ranah politik, Bu ya? Baik. Ya, kita Muhammadiyah Sumatera Barat ini sebetulnya kan bahagian dari Muhammadiyah secara nasional ya. Iya. Jadi kebijakan yang diberlakukan pada pemilu 2024 yang lalu itu sebetulnya kebijakan nasional yang kita mencoba menindaklanjuti di Sumatera Barat. Ternyata setelah kita bandingkan dengan beberapa wilayah yang lain, agak maju ini Sumatera Barat saat ini. Agak lebih di depan ya? Ada lagi depan. Yang saya maksud adalah kita di Muhammadiyah Sumatera Barat, kita secara tegas memberikan dukungan itu. Jadi mengambil sikap yang sebetulnya ini juga masih debatable waktu itu, tetapi kita berani mengambil putusan yaitu dengan memberikan rekomendasi kepada salah satu dari calon yang maju yang menurut kriteria kita terpenuhi. Oke, ini benar-benar langsung memberikan rekomendasi. Iya, Ini tidak berbisik-bisik lagi ya? tidak berbisik-bisik dan tidak silent gitu. Oke, oke. Dan dari catatan kami untuk kepala daerah provinsi ya, kita itu secara aklamasi di Muhammadiyah memberikan dukungan. Sehingga rekomendasi itu bulat itu. Dan dari pengamatan kami juga, dukungan dari pimpinan Muhammadiyah di daerah-daerah, di cabang-cabang sampai ke ranting, amal usaha juga, ortom juga, itu bulat itu. Iya. Untuk dukungan calon kepala daerah provinsi. Dan ini kayaknya terlihat ini Bu ya. Jadi memang gerakan Muhammadiyah itu kalau yang kita melihat itu sampai ke ranting-ranting itu mau bergerak untuk mengawal rekomendasi ini jalan gitu. Kelihatannya seperti itu setelah kita adakan evaluasi kemudian. Persentase keterpilihan banyakkah Bu ya dari caleg kita kemarin yang sudah kita rekomendasikan dengan Ya, yang itu pemilihan kepala daerah dari 19 kabupaten kota ya, Hah? yang kita rekomendasikan bisa kita sebutkan sekitar 70% itu jadi itu 70. lolos ya. Meskipun kita tidak mengklaim itu dukungan Muhammadiyah semata, yang jelas sesuai dengan Rekomendasi. kemudian tindak lanjut yang diberikan oleh anggota Muhammadiyah di daerah, cabang dan ranting, serta amal usaha itu memang full ya memberikan dukungan. Terlepas siapa yang berkeringat, tapi Muhammadiyah sudah memberikan rekomendasi dari proses itu. Kemudian untuk legislatif kemarin, itu juga kita memberikan dukungan kepada caleg-caleg untuk DPR RI, Dapil 1 dan Dapil 2, yang jumlahnya kedua dapil itu 14. Di Dapil 1 kita dari 8 ya. Direkomendasikan? Yang direkomendasikan 10. Oh, yang direkomendasikan 10. 10. Di Dapil 1 ini, itu catatan kami yang menjadi itu ada 5. Oke, 50%. Bukan, jumlahnya kan 8 ya, 50% Dari yang kita rekomendasikan. Kalau dari jumlah anggota dewan itu Besar itu Ben. 5 dari 8. 8 ya? Iya, ini Dapil 1. Dapil 1. Di Dapil 2 ada 6 kursi,
Nah, itu dari catatan kami ada 4 yang kami rekomendasikan itu yang alhamdulillah berhasil duduk. Jadi 9 orang 9 orang dari 10, dari 90% jadinya, Bu, ya? ya. Kemudian yang DPD ya, DPD? DPD itu, kan jatah kursinya 4 ya, 4 4, 4 ya. Kemarin itu kami merekomendasikan 3, 3, ya. 2 orang terpilih? 3? Tiga-tiganya Tiga-tiganya terpilih? terpilih. Oke oke. Ini memperlihatkan bahwa, ya kita tidak tidak, menjustifikasi juga rekomendasi PWM itu memang benar-benar, tapi ini gerakannya itu memang terlaksana sampai ke ranting, Alhamdulillah. mengawal Ya, rekomendasi dari PWM ini, gitu ya, Bu, ya? ya. Dan kami juga, mendapatkan masukan ini hikmah, Ya. ternyata, mudah-mudahan begitu ya, kepemimpinan wilayah ini disahuti dan didengar oleh warga Muhammadiyah, oleh pimpinan Muhammadiyah di bawah. Baik di tingkat daerah, kabupaten kota, di tingkat cabang itu kecamatan, dan di tingkat ranting, nagari, kelurahan, dan desa. Oke. Jadi memang program ini sudah dirancang gayung bersambut di ranting, cabang, daerah pun melakukan gerakan yang sama dengan yang dilakukan oleh PWN. Mudah-mudahan begitu. Oke, tadi Buya menyampaikan 3 periode ya, 3 periode, 1 periode di DPRD Kota Padang, 2 periode di DPRD Provinsi Sumatera Barat. Kemudian memilih berhenti dan masuk menjadi pimpinan wilayah di Muhammadiyah Sumatera Barat. Ini apa yang latar belakangi ini, Bu, ya? Kan enak ini, Bu, ya, di politik. Kan kalau dilanjutin lagi kan oke itu. Tapi kenapa harus berhenti dan masuk menjadi pimpinan wilayah? Panggilan batin nampaknya. Panggilan batin. Panggilan batin. Kita kan sudah mencoba ya, di lembaga politik itu, di partai politik. Malah kalau saya jumlahkan ya rentang waktu yang saya lalui ya, umur habis itu untuk aktif di partai politik itu 20 tahun. Mulai tahun 99 sampai 2019 itu. Jadi rasanya rentang waktu itu sudah cukup. Dan ya itu saya kira sunatullah juga ya. Rahmat dari Allah, kenapa tidak ada lagi rasa ingin duduk, ingin aktif lagi. Justru pilihannya adalah Muhammadiyah. Saya kira ini rahmat Allah untuk saya ya. Sehingga saya tidak pernah lagi membayangkan keinginan untuk aktif kembali. Dan malah Muhammadiyah ini lebih pas menurut saya. Menjadi rumah besarnya. Jadi rumah besar, 20 tahun pengalaman aktif di partai politik, baik sebagai pengurus partai politik maupun sebagai anggota legislatif, itu besar artinya untuk saya kontribusikan untuk memajukan Perserikatan Muhammadiyah berdasarkan pengalaman-pengalaman yang sudah kita miliki, termasuk akses-akses yang kita miliki dengan berbagai pihak ya, selama kita menjadi anggota legislatif untuk kepentingan Muhammadiyah. Jadi lebih bermanfaat karena kalau sudah di pimpinan wilayah Muhammadiyah, menciptakan kader-kader baru di dunia politik untuk bisa Misalnya dulu di Muhammadiyah, gitu ya, Bu, ya? kita bisa ikut berkontribusi lah, mendorong yang muda-muda ini berdasarkan pengalaman yang sudah kita lalui. Nah, kita masuk ke 2024, Bu, ya? Iya, Jadi periodisasi dari PWM hari ini kan 2023, 2027. 2022, 2022, 2027. 5 tahun. Di 2024, apa saja program-program yang sudah dilaksanakan oleh PWM, ya? Ya, kalau boleh saya katakan, kita dimulai kukuhkan sebagai pimpinan wilayah itu di Januari 2023. Januari 2023. Maka selama 2023 itu kita melakukan konsolidasi ya, pembenahan termasuk penataan kantor kita ini. Iya. Yang dulu ini lantai 3 tidak termanfaatkan. Iya. Nah, kita selama 1 tahun ini membenahi kantor ini sehingga setiap sudut, setiap ruangan itu berfungsi dan bermanfaat. Jadi ini, kader-kader Muhammadiyah, warga Muhammadiyah yang belum pernah setelah mungkin dulu ke gedung dakwah Muhammadiyah, sekarang sudah sangat berubah drastis ini. Iya, Di kepemimpinan ini agak berbeda karena sudah banyak, bangunan sudah direnovasi, layout-nya juga
dan sudah banyak yang bisa dimanfaatkan di gedung ini. Lanjut Bu ya? Alhamdulillah. Jadi kita ingin betul-betul memfungsikan ini, di samping ini sebagai kantor pimpinan wilayah, kita menyebutnya sebagai gedung dakwah Gedung dakwah. Muhammadiyah. Jadi dari sinilah gerakan dakwah Muhammadiyah Sumatera Barat itu ingin kita gerakkan ya, termasuk melalui podcast yang sedang berlangsung sekarang ini. Kemudian untuk 2024 kita sudah mulai mengeksekusi beberapa program-program yang kita anggap sangat penting. Di antaranya yang pertama yang kita lakukan adalah penguatan ideologi bermuhammadiyah, terutama di tingkat wilayah ya. Kita mulai dengan pelatihan Darul Arkam namanya. Ini pekaderan utama di Muhammadiyah untuk pimpinan Muhammadiyah yang terpilih itu. Darul Arkam untuk pimpinan Muhammadiyah. Muhammadiyah yang terpilih itu. Jadi sebelum kami dikukuhkan waktu itu, kami dikader dulu selama 4 hari 3 malam itu oleh instruktur-instruktur dari pusat. Kemudian juga majelis kita lakukan yang sama. Kemudian dalam rangka penguatan ideologi ini juga kita sudah juga melaksanakan pelatihan perkaderan. Kalau untuk daerah namanya Baitul Arkam, seluruh pimpinan Muhammadiyah tingkat daerah dan pimpinan Aisyah tingkat daerah, dan juga pimpinan amal usaha Muhammadiyah di tingkat daerah. Ini yang kita sebut tadi penguatan ideologi. Karena melalui pelatihan kaderisasi itu kita kembali mengingatkan ya kepada para pimpinan yang diberi amanah itu, untuk apa bermuhammadiyah ini? Apa yang harus dilakukan dengan Muhammadiyah ini? Dan bagaimana menggerakkan Muhammadiyah ini untuk mencapai tujuannya, yaitu terwujudnya masyarakat Islam yang sebenar-benarnya. Nah, apakah masyarakat Islam sebenarnya akan mungkin terwujud? Apakah itu hanya tidak semacam utopsi ya yang terangan-angan? Tidak sebetulnya. Kita menekankan masyarakat Islam sebenar-benarnya itu dimulai dari diri setiap pimpinan itu. Kalau dirinya sudah, maka berlanjut ke keluarganya, karib kerabatnya, masyarakat di sekitarnya. Kalau semua sudah melakukan itu, kalau dikumpulkan, itulah sebetulnya masyarakat Islam yang sebenar-benarnya. Jadi kita optimis bahwa apa yang menjadi tujuan Muhammadiyah itu adalah sesuai dengan tuntunan Al-Quran dan Sunnah. Oke. Jadi ada Baitul Arkam, ada Darul Arkam yang sudah disiapkan untuk pemantapan ideologis. Ideologi. Kalau secara mungkin pendidikan gitu ya. Nah, gimana pendidikan Bu ya di 2024? Sebelum pendidikan Pak Rika, yang kedua yang kita lakukan itu adalah penguatan organisasi. Penguatan organisasi. Organisasi. Bagaimanapun ruang lingkup tugas dan kegiatan organisasi kan luar biasa ini. Ya. Maka kita juga sudah melakukan namanya pelatihan penggerak perserikatan yang diikuti oleh seluruh sekretaris pimpinan daerah Muhammadiyah se-Sumatera Barat. Selama 3 hari 2 malam itu, bagaimana mengelola organisasi, administrasi, manajemen, leadership, tentu sesuai dengan nilai-nilai Islam ya, dan juga bagaimana mengatur tata kelola administrasi, surat menyurat dan segala macamnya. Kita ingin tertib sampai ke sana. Termasuk juga pelatihan untuk bendahara. Nah, bagaimana mempertanggungjawabkan setiap rupiah yang ada di perserikatan ini, karena Daerah pun diberikan pelatihan khusus. sudah diberikan pelatihan seluruh bendahara di PDM ya, PDM. Nah, sudah kita berikan pelatihan Supaya satu visi bagaimana visi. Karena PP Muhammadiyah itu sedang mengeluarkan bagaimana aturan pengelolaan keuangan dalam Muhammadiyah. Bagaimana pengelolaan tata administrasi dalam Muhammadiyah. Nah, ini kalau tidak di-guidance ya, tidak dipandu, itu tidak jalan. Nah, pemanduan itu sebetulnya yang ingin kita lakukan. Dan hari ini kita melakukan pelatihan juga untuk kepala-kepala sekretariat. Kepala Sekretariat BDM Sumatera Barat. Oke. Bagaimana ini tertib administrasinya betul-betul jalan enggak ya. Jadi setiap pimpinan daerah Muhammadiyah itu kantornya itu dibuka setiap hari, kecuali hari libur. Ada sekretariatnya, ada peralatan-peralatan administrasi terutama laptop atau komputer ya. Sehingga kita ingin nanti pada waktunya digitalisasi administrasi kita. Di surat-surat elektronik itu sudah
pakai itu kita untuk Ya. melakukan percepatan dalam pelayanan umat ini. Oke, 2024. Penguatan organisasi. Kemudian pengumpulan bidang mungkin Pak Eka namanya. Bidang-bidang. Ya, bidang-bidang. Pertama, Muhammadiyah sebagai gerakan dakwah, itu kita melakukan upaya-upaya penguatan dalam gerakan dakwah melalui tabligh. Nah, ini dilakukan oleh Majelis Tabligh ya. Dan kita sedang memulai untuk ini melakukan pelatihan instruktur mubalik Muhammadiyah Sumatera Barat. Sebanyak 60 orang di tahun 2024 ini, 2024 yang lalu ya, dan itu utusan dari daerah. Apa yang akan kita tindak lanjuti di 2025? Instruktur ini kita harapkan nanti menjadi pembina pelaksana pelatihan mubalik di daerah-daerah. Transfer of knowledge ke Betul. masing-masing daerah Ya. Mubalik Ya, 2024 kita siapkan para pembinanya, fasilitatornya. Nah, mereka di 2025 ini target kita sampai Juli itu seluruh kabupaten kota daerah-daerahnya sudah melaksanakan pelatihan mubalik. Kita harapkan minimal setiap kabupaten kota itu pesertanya 50 orang satu angkatan. Itu mereka direkrut dari cabang-cabang. Oke. Jadi Pak Eka, di Muhammadiyah itu di anggaran rumah tangganya pasal 6 disebutkan syarat berdirinya daerah, syarat berdirinya cabang itu harus memiliki korup mubalik. Harus ada korps mubalik. Ini tercantum dalam Anggaran rumah tangga pasal 6 pasal 7. Oke. Udah sebenarnya itu jadi catatan penting nih Bu ya. Yap. Jadi PDN, PCN harus memiliki korps mubalik baru sah ya rasanya untuk menjadi organisasi di daerah dan strukturnya itu. Dan itu dibunyikan sana jumlahnya. Untuk cadang, Muhammadiyah punya anggota korup mubalik paling kurang 10 orang. Setiap cabang. Untuk tingkat daerah paling kurang 20 orang. Oke. Nah, kita mentargetkan di daerah itu nanti pelatihan mubalik ini 50 orang. 50 orang. Dan kita sudah punya skidulnya Pak Eka. Mulai Januari ini sampai nanti Juli itu sudah selesai ya. 19 kali 50. 19 kali 50. Seluruh cabang dan daerah gitu ya. Seluruh daerah ya. Seluruh daerah. Kita kan punya 19 daerah. Berarti akan ada nanti di pertengahan tahun 2025 target kita itu sebanyak 1950 orang mubalik yang bersertifikat karena telah mengikuti pelatihan mubalik. Inilah nanti akan menyampaikan ideologis Muhammadiyah ke seluruh masyarakat. Baik antara Muhammadiyah dan juga ke jamaah-jamaah sekalian. Dan misi utama yang akan disampaikan oleh mubalik kita ini adalah apa yang telah diputuskan dalam Muktamar Muhammadiyah ke-48 yang lalu. Ini sebuah pemikiran besar oleh Muhammadiyah, yaitu Risalah Islam Berkemajuan. Islam berkemajuan. Risalah Islam Kemajuan. Di sana ada 5 poin bagaimana Muhammadiyah memahami Islam itu secara berkemajuan, dan kita harapkan ini menjadi pemahaman utama bagi warga Muhammadiyah, kemudian juga masyarakat para pesan Muhammadiyah. Kalau boleh saya tambahkan, Siap. itu sebagai materi yaitu ada 5 itu Pak Rika di dalam Risalah Islam Berkemajuan itu. Yang pertama, memperkuat akidah. Akidah yang benar, akidah yang sahih. Kemudian yang kedua, Muhammadiyah menekankan bahwa di dalam gerakannya Muhammadiyah hanya berpegang pada Al-Quran dan Sunnah. Dan yang ketiga, Muhammadiyah mengembangkan terus ijtihad, tajdid. Dan yang keempat, Muhammadiyah mengembangkan Islam yang wasatiyah, moderat. Dan yang kelima, Muhammadiyah ingin mengembangkan dan menanamkan bahwa Islam itu adalah rahmatan lil alamin. Nah, ini 5 pemikiran Risalah Islam Berkemajuan Muhammadiyah. Dan nanti para mubalik kita ini materi utamanya yang akan mereka sampaikan. Ini yang akan disampaikan, ini akan menjadi landasan berkegiatan di 2025. Oleh para mubalik. Oleh para mubalik Di bidang pendidikan,
Ini per bidang ya, ini Ya, siap siap. Di bidang pendidikan kita memang, di 2024 masih dalam tahap menginventarisir persoalan-persoalan yang ada. Di 2025 ini kita sudah, merumuskan beberapa program dan itu sejalan dengan apa yang dilakukan oleh pimpinan pusat Muhammadiyah di bidang pendidikan, terutama pendidikan dasar dan menengah ya, pendidikan dasar menengah. Dan kita akan membenahi, sudah ada catatan kita beberapa sekolah-sekolah yang berpotensi untuk menjadi sekolah unggul. Nah, ini yang akan menjadi prioritas di 2025 yang akan datang. Di bidang ekonomi, Muhammadiyah secara nasional, putusan muktamar kemarin juga sudah memutuskan, samping Muhammadiyah itu gerakan dakwah, gerakan pendidikan, dia juga gerakan ekonomi. masuk ke ekonomi nih Bu ya? Masuk ekonomi, misi utamanya bagaimana meningkatkan kemampuan kesejahteraan para pimpinan kader warga Perserikatan Muhammadiyah sehingga mereka memiliki tingkat kemampuan ekonomi yang bagus. Langkah-langkah di antaranya ke arah itu adalah melalui program-program MPM ya, Majelis Pemberdayaan Masyarakat. Mana yang berdagang mungkin diberikan bantuan-bantuan modal melalui lembaga-lembaga keuangan Muhammadiyah, tentu dengan persyaratan yang mudah ya. Kemudian juga penciptaan lapangan-lapangan kerja yang memang kita siapkan generasi muda kita untuk keahlian-keahlian tertentu, termasuk yang berkaitan dengan masalah digitalisasi ini. Termasuk yang kita laksanakan hari ini. Betul. Podcast ini akan menjadi ranah syiar bagi Muhammadiyah untuk memperkuat syiar ini sampai ke seluruh masyarakat dalam bentuk digitalisasi. Dan ini pasti akan sangat berkembang prosesnya dan dinamikanya pasti akan lebih. Diharapkan begitu ya. Jadi ini mungkin salah satu jadi program utama kita yang akan dilaksanakan di 2025 gitu. Betul. Nah, tadi kan ada 2024 nih ya yang sudah kita laksanakan. Tentunya tidak akan bisa tersampaikan semua bagian, semua bidang, semua majelis. 2025 kira-kira apa program-program besar atau langkah-langkah strategis apa yang akan dilaksanakan oleh PWN di 2025 Bu ya? Pertama di bidang pendidikan tadi Pak Rifka. Di bidang pendidikan. Masyarakat selama ini mengenal kalau Muhammadiyah itu menjadi pionir ya di bidang pendidikan. Dan secara nasional itu sebetulnya menggembirakan. Tapi khusus kita Sumatera Barat, secara kuantitas lembaga pendidikan kan cukup banyak ya. Iya, iya. Tapi bicara kualitas, kita memang agak berpikir berat ini. Karena secara jumlah murid, sekolah-sekolah kita itu memang termasuk, kalau istilah dari pimpinan pusat Muhammadiyah ini sedang berada di dalam ruangan gawat darurat itu. Lembaga pendidikan Muhammadiyah yang muridnya kurang dari 200, nah itu sudah gawat darurat. Oke. Nah, tapi kalau sudah 500 muridnya itu rawat jalan. Rawat jalan. Kalau lebih dari itu, Lebih dari itu bolehlah dikatakan sudah mulai sehat. Nah, jadi kita akan melakukan pembenahan 25 ini. ya, dan kita sudah mulai menginventarisir dan sekian banyak itu mana yang berpotensi untuk cepat kita kembangkan menjadi sekolah unggul ya. Sekolah unggul itu satu indikasinya adalah jumlah murid tadi. Jumlah muridnya. Ya, jumlah murid tadi. Dan secara bertahap bersama-sama dengan PDM, karena di Muhammadiyah ini kalau sekolah-sekolah itu kebanyakan penyelenggaranya itu pimpinan daerah. Oke. Jadi Langsung yang pimpinan daerahnya. yayasannya itu. Nah, kita dari wilayah memang membackup yang bisa kita lakukan. Pendampingan pemberdayaan ya, melalui majelis tigasmen wilayah. Jadi pertanyaan Farika tadi apa yang kita lakukan? Pertama, pemetaan sedang berjalan. Kemudian yang kedua, setelah kita dapati yang berpotensi untuk kita kembangkan, ini secara bertahap akan kita berikan dukungan. Dan kita didukung penuh pula oleh pimpinan pusat Muhammadiyah. Kemudian di samping bidang pendidikan ya ekonomi tadi. Ekonomi. Iya, ekonomi ini juga kita akan kembangkan terus melalui beberapa usaha, dan salah satu sekarang yang sudah
kita lakukan adalah mendirikan perusahaan terbatas ya, PT Sumbarmu itu, PT Sumbarmu ya, dengan beberapa bidang usaha, diantaranya adalah jalanan haji dan umrah, kemudian pengadaan, kemudian juga perdagangan. Kita kan punya potensi nih, warga Muhammadiyah ini kalau di manage, istilah ketua PWM itu dikapitalisasi, itu sebetulnya adalah sumber ekonomi ya, Sumber ekonomi. sumber ekonomi. Pangsa pasarnya sudah jelas ini. Udah jelas. Dan kita dengan beberapa bank, diantaranya Bank Nagari, Siap. sudah juga melakukan kerjasama bagaimana soal pembiayaan ke depan. Bank Nagari siap untuk itu. Ini akan kita coba tindak lanjuti itu 2025 Di 2025 ini ada konsentrasi terkait dengan pendidikan dan juga di ekonominya ya, Bu ya. Karena memang kalau Muhammadiyah itu terkenal dengan siarnya, kemudian pendidikan dan kesehatan. Sekarang kita masuk ke ranah ekonomi. Karena ekonomi juga pastinya akan menopang kegiatan-kegiatan perserikatan dan juga ya menopang keberlangsungan dan juga keberlanjutan dari Muhammadiyah ini ke depannya. Mungkin itu dulu, Bu ya. Baik. Pertemuan kita di awal ini, mudah-mudahan setelah ini kita akan tunggu di 2025 ini apa saja yang akan dilaksanakan oleh pimpinan wilayah Muhammadiyah Sumatera Barat. Gebrakan-gebrakan apa? Kalau Dunsana podcast GDN 62 mau datang ke gedung dakwah Muhammadiyah di Sawahan ini sudah terlihat, gebrakannya sudah terlihat ini. Ruangannya sudah tertata rapi dan memang sudah layak untuk bisa ditempati sebagai pusat dakwah di Sumatera Barat. Dan ini tentunya akan menjadi rumah besarnya, kalau tadi kita cerita politiknya, ini jadi rumah besarnya partai politik di Sumatera Barat, Dewi. Di antaranya kita. Para ekonom juga kita harapkan. Ekonomi akan kita kumpulkan di sini. Iya. Bisnismen juga akan kita kumpulkan di sini. Nah, ini menjadi salah satu langkah-langkah strategis yang akan dilaksanakan oleh PWN Sumatera Barat ke depannya. Kita tunggu gebrakan-gebrakan selanjutnya. Untuk podcast kali ini kita ucapkan terima kasih Buya Prisyaman sudah hadir membersamai kegiatan kita pada hari ini. Dan sampai jumpa di episode selanjutnya, kita akan datangkan lagi tokoh-tokoh Muhammadiyah Sumbar di podcast GDM 62 ini. Terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.